Ketika dunia yang sedang dilanda kehancuran dan dipenuhi oleh zombie, pemuda ini dikirim langsung untuk memusnahkan para zombie yang setiap saat langsung selalu menyerang manusia. Akan tetapi perjalanannya sangat tidak mudah untuk dilalui karena selain zombie masih ada sosok-sosok misterius yang akan menghadangnya. Akan tetapi ketika ia berhasil, ia akan mendapatkan banyak harta karun di sana. Cerita dimulai dari sosok pria tampan dan terkenal bernama Wang Bin dan menjadikan ia sosok idola oleh ciwi-ciwi di tempat mereka kuliah. Akan tetapi, karena ia terkenal dan sangat populer, ia hanya mencintai satu orang perempuan di tempat mereka berkuliah. Sosok perempuan tersebut bernama Zhao Qing, yang merupakan dewi idaman setiap pria di universitas tersebut. Walaupun hidupnya terlihat sempurna, tapi Wang Bin sebenarnya harus berusaha keras untuk mendapatkan uang agar pacarnya bahagia. Meskipun Wang Bin memiliki kehidupan yang baik, tetapi latar belakang keluarganya biasa-biasa saja. Wang Bin melakukan semua yang dia bisa untuk menghasilkan uang. Obsesi Wang Bin berjuang keras untuk menghasilkan uang hanyalah demi pacarnya bahagia. Selain pintar dalam pelajaran, jalan pikir Wang Bin juga sangat fleksibel dalam menangani masalah. Di sela-sela kesibukannya, Wang Bin selalu menghabiskan waktu untuk bermain game favoritnya. Ya, cerita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah ia berhasil menyelesaikan game permainan dunia kiamat dan akhirnya dia mendapatkan notif. Selain merasa heran dan aneh, Wang Bin juga merasa hal ini tidak masuk akal sama sekali. Karena selama ini bermain game dan baru kali ini diundang langsung untuk bermain game di dunia isekai. Bukannya malah takut, tapi ia malah bersemangat. Apakah ini benar-benar ia akan masuk ke dalam game tersebut? Yang menjadi peringatan penting bagi Wang Bin, ketika ia mati dalam permainan tersebut, maka ia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia nyata. Akan tetapi ketika ia hidup sampai permainan berakhir, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dalam permainan tersebut, ia akan menghadapi zombie dan monster ketika dunia akan kiamat. Sesuatu hal yang diinginkan Wang Bin adalah mencari perhiasan dan juga emas yang ditinggalkan oleh sang pemilik pasca datangnya hari kiamat. Tanpa berpikir lebih lama, karena tujuannya untuk membahagiakan pacarnya, maka ia akan setuju akan bermain game tersebut. Sebelum memasuki dunia kiamat, pemain juga diminta untuk memahami aturan sistem ini secara terperinci. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi resiko pemain sendiri. Jika pemain mati dalam dunia game permainan tersebut, maka ia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia nyata. Setiap kali pemain memasuki dunia kiamat, ia harus bertahan di sana minimal selama 7 hari sebelum dapat kembali ke dunia nyata. Dan ia harus mempersiapkan perbekalan dan persenjataan dalam memasuki game permainan tersebut. Ketika ia ingin membeli perbekalan selama permainan tersebut, ia melihat isi dompetnya ternyata sudah habis karena minggu lalu dia telah menghabiskannya bersama pacarnya. Dan ia memutuskan untuk meminjam uang kepada sahabatnya, yaitu Yeo Hongfei dan Li Ping. Ketika mendengar suara ketukan dari pintu, kedua sahabatnya ini pasti sudah mengira bahwa itu adalah Wang Bin. Iya, ternyata benar bahwa itu adalah Wang Bin. Dan mereka mengira apakah Wang Bin sudah putus dengan Zhao Qing. Dengan malu-malu, ia ingin menyampaikan sesuatu hal kepada temannya, tapi ia sangat berat hati. Akan tetapi, kedua sahabatnya ini sudah mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Wang Bin. Karena selama ini dia telah menghabiskan uang untuk pacarnya. Maka dari itu, kedua sahabatnya ini ingin meminjamkan uang kepada Wang Bin. Wang Bin merasa tidak enak dan memikirkan bagaimana kedua nasib temannya ini. Sahabatnya berkata, "Jangan terlalu mencemaskan kami, ambillah dan pergi bersenang-senang bersama pacarmu." Wang Bin merasa sahabatnya ini telah salah paham dengan apa yang telah mereka pikirkan. Akan tetapi, Wang Bin bertekad akan membalas kebaikan kedua sahabatnya pada saat ia nanti menjadi kaya. Makanan dan alat perlindungan diri sudah ada dan siap dibawa ke dunia kiamat. Dengan bantuan sekop yang multifungsi ini, setidaknya ia akan menemukan benda berharga pada saat dalam permainan tersebut. Sebelum berangkat, ia berencana ingin menghubungi pacarnya terlebih dahulu.
Wang Bin menyampaikan kepada pacarnya bahwa ia akan bekerja sampai lusa dan belum bisa bertemu. Yang sebenarnya Zhao King juga ingin bertemu dengan Wang Bin, ingin memberikan sesuatu hal penting karena sudah memiliki pacar baru yang lebih kaya dan ia ingin meminta untuk putus. Wang Bin menyarankan untuk mengatakannya nanti saja pada saat ia kembali dan ia akan memberikan kejutan kepada pacarnya. Zhao King pun akhirnya setuju. Di sini Zhao King pun sangat senang mendengar berita bahwa Wang Bin telah pergi dan ia bisa berduaan bersama pacar barunya yang sangat kaya. Di saat ia lagi asik berduaan dengan pacar barunya, ia merasakan sentuhan hangat yang mana sebelumnya belum pernah ia rasakan pada saat berpacaran dengan Wang Bin. Dan tiba-tiba seketika Wang Bin berpikir apakah pacarnya ini akan menunggunya pulang. Tanpa Wang Bin sadari, tiba-tiba ia sudah berada di dalam dunia game tersebut tanpa ada pemberitahuan langsung dari sistem. Dengan sangat sigap, Wang Bin pun berencana akan berkeliling ingin mencari harta yang bisa diperoleh olehnya. Sesuatu hal yang harus Wang Bin ketahui ketika ia berteleportasi di gedung tua bahwa mayat manusia atau zombie yang sudah terinfeksi itu sudah kehilangan akal dan dia harus lebih berhati-hati. Selama 7 hari di dalam game dan ia membawa perbekalan yang cukup dan seharusnya ia harus mendapatkan banyak barang-barang berharga di sini. Akan tetapi, pada saat dia pergi keluar, dia harus memahami dunia ini terlebih dahulu. Hal pertama yang harus dia ketahui yaitu menggunakan skop militer untuk melakukan pertahanan diri dari melawan zombie. Dan yang kedua, ketika ia ingin melarikan diri, ia harus melewati dari gang kecil karena jumlah keberadaan zombie lebih sedikit. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerang zombie ketika mereka lagi sedang makan. Karena mereka Peringatan yang keempat, hindari pertempuran sebisa mungkin agar tidak membuang-buang tenaga. Peringatan yang kelima, manfaatkan kepekaan mereka terhadap suara untuk mengecoh mereka. Ketika ia merasa ada sesuatu hal yang mengikutinya, alangkah baiknya untuk saat ini dia bersembunyi terlebih dahulu untuk mengetahui situasi. Suatu hal yang berada di dalam benak Wang Bin yaitu, apakah dia penghuni asli dunia ini atau sama sepertiku? Dan mungkin bahkan dia mengikuti karena ingin membunuhku untuk mengambil persediaan makananku. Jika benar seperti itu, ketika dia mati, maka dia benar-benar tidak akan pernah dapat kembali lagi ke dunia nyata. Ketika Wang Bin berhasil masuk ke tempat persembunyian yang aman, sesuatu hal yang di dalam pikirannya adalah mau orang atau zombie, yang jelas rumah ini menguntungkanku. Iya, benar saja, itu ada suara dari lantai atas. Dan seketika dia terkaget, ada 2 ekor burung yang mau menghampirinya. Apakah ini zombie? Apakah dia salah dalam penglihatan? Dan pada akhirnya yang turun adalah sosok penunggu tersebut. Dan ia pun sangat tercengang ketika melihat sosok cantik yang berada di hadapannya dan langsung menyerang seolah-olah ingin membunuhnya. Wang Bin berpikir apakah dia sedang dirampok. Jika Wang Bin ingin selamat, ia harus meninggalkan persediaan makanannya dan yang digunakannya. Kalau tidak, ia akan segera dibunuh. Wang Bin diberikan waktu selama 3 detik untuk menyerahkan seluruh tasnya atau dia akan segera dibunuh. Dalam benak Wang Bin, seharusnya sebelum ia mencari harta karun, terlebih dahulu ia harus menyembunyikan ranselnya. Dan sekarang, jika ranselnya diserahkan, bagaimana ia bisa hidup selama 7 hari? Terlintas dalam benak Wang Bin, yang dia hadapi saat ini ialah seorang perempuan, dan seharusnya dia pasti akan menang. Dan waktu pun telah habis, perempuan tersebut berniat ingin membunuh Wang Bin. Dan pada akhirnya, perkelahian pun tak terelakkan. Dan seketika ia menggunakan skill pendeteksi titik lemah musuh. Dan pada akhirnya dengan sekali tendangan Wang Bin pun terlempar jauh ke belakang. Dengan merasakan sakitnya, ia merasa tidak percaya akan kalah dengan begitu mudah. Karena Wang Bin telah kalah dan tidak mampu untuk mengatasinya, maka ia memutuskan untuk bekerja sama dan menawarkan makanan dan juga daging untuk mereka berdua. Seketika itu wanita ini terkejut karena di masa kiamat ini makanan daging kaleng benar-benar masih ada. Karena Wang Bin melihat wanita itu terlena dengan makanan, ia berencana untuk menyerang balik wanita tersebut. Dan seketika ia pun jatuh tak berdaya ke lantai. Aku tahu kamu lapar, tapi kamu tidak boleh merampok dan menyerangku. Karena merasa kasihan, Wang Bin pun memberikan air dan roti untuk wanita tersebut. Makanlah itu. Sebagai ganti makananku, aku akan mengambil belatimu. Ketika Wang Bin pergi meninggalkan wanita itu pun tercengang. Siapa dia sebenarnya? Mengapa masih memiliki makanan dan minuman yang belum kadaluarsa? Di samping itu, Wang Bin pergi keluar untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Karena dalam keadaan seperti ini, manusia yang kelaparan itu jauh lebih menyeramkan daripada zombie.
Dan benar saja, sudah ada sekelompok orang yang ingin menyerangnya. Sebenarnya Wang Bin sudah merasa dari tadi sudah ada yang mengikutinya. Dan seketika, sesosok tubuh besar langsung menyerangnya. Wang Bin pun menahan serangan tersebut dan berusaha untuk mundur. Akan tetapi, mereka bersikeras untuk merebut tas dari Wang Bin dan juga ingin memakan Wang Bin. Ketika mendapat celah, Wang Bin pun langsung menyerang kawanan tersebut dengan pisau yang dimilikinya. Karena telah terluka, rekannya pun menyuruh untuk menutup luka dan menghilangkan darahnya yang menetes, karena jangan sampai bau darahnya tercium oleh zombie. Dan Wang Bin pun berusaha untuk melarikan diri dari kawanan ini. Ketika Wang Bin berusaha untuk melarikan diri, dia menemukan jalan buntu. Dan seketika itu, dia pun ditemukan oleh para kawanan perampok itu. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, yang ada di dalam benak Wang Bin adalah melawannya dan berusaha kabur ketika ada kesempatan. Akan tetapi, dari atas gedung ada seseorang yang memperhatikan penyerangan ini. Ya, dia adalah perempuan yang sebelumnya bertemu dengan Wang Bin. Wang Bin pun terkejut dengan kemunculan wanita ini. Apakah dia salah satu bagian dari mereka? Dan ternyata, wanita tersebut memberikan isyarat kepada Wang Bin dan berusaha untuk membantunya. Dan seketika, kawanan perampok tersebut kaget karena salah satu rekannya sudah tergeletak di lantai dengan kepala yang bercucuran darah. Ketika kawanan lainnya juga terkejut, tiba-tiba sebuah tendangan langsung menghantam kepala bos kawanan tersebut. Tanpa disangka, ternyata bos ini lebih kuat daripada anak buahnya. Dan seketika, Wang Bin pun merasa kagum dengan tindakan wanita ini. Serangan yang keras tadi pun ternyata tidak mempan terhadap bos ini, dan sekarang dia sangat marah. Karena serangannya yang tadi tidak mempan, ia memutuskan untuk meminta pisau kepada Wang Bin. Dan seketika, Wang Bin pun mengerti dan memutuskan untuk bekerja sama. Tepat ketika pisau tersebut sudah ada di tangan, dan ia melihat sedikit celah, segera ia mengaktifkan skill pendeteksi kelemahan musuh. Dan seketika itu, Wang Bin pun merasa ketakutan karena pertama kali ia melihat seseorang dibunuh di depan matanya. Begitu pula dengan gerombolan tersebut karena mereka juga sangat ketakutan. Dan pada akhirnya, ketika bos mereka pun sudah mati, mereka pun memutuskan untuk pergi. Karena Wang Bin tidak ingin mereka selamat, ia pun berencana untuk mengejar mereka. Akan tetapi, setika itu Wang Bin ditarik ke belakang oleh wanita itu. Dan tanpa sengaja, ia pun menabrak sesuatu hal yang lembut yang ada di belakangnya. Wanita itu mengatakan akan lebih baik jika kita meninggalkan tempat ini karena akan lebih banyak zombie yang datang. Dan benar saja, tanpa disadari, ternyata zombie sudah ada di belakang mereka. Mereka pun bergegas untuk pergi ke tempat persembunyian. Dan seketika, Wang Bin pun berpikir untuk mempercayai gadis ini adalah hal yang baik baginya. Selama dia tidak membuatnya marah, mungkin dia bisa menjadi rekan yang berharga di dunia ini. Dan seketika zombie pun mulai berdatangan akibat darah yang berserakan di lantai. Semakin banyak zombie yang datang, situasinya semakin bahaya. Wang Bin pun merasa terselamatkan sekarang. Akan tetapi, Wang Bin diminta untuk menjatuhkan alat yang pernah ia gunakan untuk menyetrum perempuan ini. Karena sudah percaya dengan wanita ini, ia pun meletakkan alat penyetrum yang pernah ia gunakan kepada wanita ini. Dengan rasa kesal dan marah, seketika itu ia menendang barang tersebut. Karena tidak mau melewati kesempatan ini, Wang Bin berjanji selama mereka berdamai, Wang Bin akan memberikan makanan yang lebih banyak. Maka dari itu, jika Wang Bin bisa tinggal di sini selama 7 hari, dia akan memberikan semua makanan ini. Dan seketika, gadis itu pun merasa terharu, karena selama ini dia sangat sulit untuk mendapatkan makanan yang layak. Untungnya Wang Bin membawa persediaan yang banyak, walaupun jika dibagi 2, itu akan tetap untuk selama 7 hari. Ketika lapar dan terharu menjadi satu, gadis ini bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa mempunyai semua ini?" Untuk saat ini, Wang Bin belum bisa menceritakan semuanya, dan ia meminta untuk saling percaya. Lalu, Wang Bin mengatakan bahwa ia hanya perlu tinggal selama 7 hari di sini, dan dia berjanji apabila nanti dia kembali lagi ke sini, dia akan membawa makanan yang lebih banyak, karena ini hanya sebagian kecil dari itu. Dan seketika, gadis itu pun terdiam sejenak. Apakah dia bisa dipercaya? Setelah berpikir panjang, karena Wang Bin telah memberinya makan, maka ia setuju akan berdamai. Akan tetapi, Wang Bin disarankan untuk tidak sembarangan masuk ke kamarnya. Untuk kamar Wang Bin itu berhadapan tepat di depan kamarnya. Dan Wang Bin pun berkata, ia tidak akan berani macam-macam karena sebelumnya sudah dikalahkan olehnya. Dan karena sudah berdamai, Wang Bin pun berusaha untuk memperkenalkan diri. "Namaku Wang Bin, siapa namamu?"
Walau tetap dalam keadaan masih waspada, ia tetap memperkenalkan diri. Namaku Guan Xiaoyu, panggil saja aku Xiaoyu. Wang Bin pun seketika mengerti karena selama ini dia sendiri jadi selalu waspada terhadap orang lain. Ketika selesai, Wang Bin pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah perjalanan yang melelahkan, ia pun beristirahat. Setelah Wang Bin melihat interior kamarnya, dia mengira pasti ini rumah orang kaya. Dan jika benar begitu, pasti masih ada barang-barang berharga yang ditinggal di sini. Tanpa menunggu lama, dia pun mengecek seluruh tempat ini. Karena sudah ditinggal lama, banyak dipenuhi oleh sarang laba-laba. Ketika Wang Bin mengecek di tempat lemari yang terakhir, dan dia menemukan sesuatu. Ya, benar saja. Dia telah menemukan barang-barang mewah yang sudah ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Wang Bin menilai setidaknya kalung ini bernilai miliaran di duniaku. Selain kalung, dan ternyata masih banyak perhiasan lainnya. Jika ia mengambil semuanya dan menjualnya, ia pasti akan menjadi kaya raya.